Saya bilang, Tuhan, saya mau seperti mereka, bukan seperti ini. Pada mulanya itu saya berhenti saya memutuskan berhenti dari pekerjaan saya yang lama di Jakarta sini. Itu pada waktu bulan Mei. Nah, setelah saya berhenti bekerja, selang beberapa bulan, tepatnya pada bulan Juni, itu saya mendapatkan satu kabar, istri saya sudah hamil lagi. Itu setelah 10 tahun kami memiliki anak pertama sampai bulan Juni 2022 itu sudah hampir sekitar 10 tahun jaraknya. Itu sangat jauh. Kami juga sudah mendambakan anak kedua dari beberapa tahun yang lalu, tapi Tuhan akhirnya memberikan kami di tahun 2022. Itu perasaan saya pada saat itu memang campur aduk. Saya sangat senang, tapi saya juga di saat yang bersamaan saya merasa sedih, dan saya juga merasa marah kepada Tuhan karena kenapa di saat saya tidak ada pekerjaan, di saat saya membutuhkan biaya, Tuhan memberikan saya anak, mempercayakan saya anak. Kenapa enggak sebelum-sebelumnya saya punya pekerjaan? Kenapa Tuhan tidak memberikan anak pada saat itu? Saya akhirnya berjualan kaos desain yang saya buat sendiri untuk saya jual. Di usia kehamilannya yang keempat, itu di bulan September, saya ingat jadwalnya untuk USG pertama kali. Nah, kami pergi ke dokter untuk USG. Ketika dokter melakukan USG, janin yang ada di istri saya itu tidak terlihat. Sudah dicari, pokoknya sudah diputar ini segala macam alatnya di atas perutnya itu, nggak ketemu sama sekali janinnya. Ternyata nggak berkembang. Dia hanya stuck, dia hanya berhenti di usia yang ke-2 bulan. Lalu dokter bilang, oh ini namanya hamil anggur istilahnya ya, yang saya tahu dari dokter. Di situ saya melihat istri saya langsung meneteskan air mata. Saya juga hanya diam. Dokter bilang apa, saya udah nggak perhatikan. Akhirnya kami putuskan untuk dikuret, dan pada saat itu langsung kami lakukan penanganan untuk pengangkatan janin ini. Saya mengantar istri saya ditaruh di kursi roda, dibawa ke ruangan bersalin, sedangkan kami menunggu untuk dikuret. Di situ hati kami sangat hancur. Saya sempat balik ke tembok. Saya bilang, Tuhan, saya mau seperti mereka, bukan seperti ini.
Akhirnya saya berdoa, Tuhan kuatkan saya sampai istri saya masuk ke dalam ruang operasi. Adik saya yang nungguin, saya nggak kuat lagi nunggu di rumah sakit. Dan kebetulan juga saya jemput anak saya yang pertama dari sekolah. Setelah saya jemput anak saya yang pertama dari sekolah, eh, adik saya ngabarin saya bahwa operasi sudah selesai. Saya masuk, yang pertama saya lihat istri saya sudah tidur menghadap tembok. Udah nggak mau bicara apapun, nggak mau balik. Saya tahu hatinya memang lagi hancur saat itu. Setelah kami menunggu beberapa jam, akhirnya pada sore hari jam 6 kami boleh pulang. Dari rumah sakit kami membawa janinnya untuk dibawa pulang. Lalu saya kuburkan janin itu. Orang tua saya mengajak saya berdoa. Supaya kami berdua dapat dikuatkan, dapat menerima apa rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya, keluarganya, terutama di dalam kehidupan keluarga saya. Banyaklah berdoa, banyaklah minta kekuatan pada Tuhan. Itulah kesaksian saya.